Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 1 September 2025. Saudara, ketika beberapa tahun yang lalu Ratu Elizabeth yang kedua, yaitu mantan Ratu Inggris, meninggal dunia di usia yang sangat lanjut, beliau semasa hidupnya sering dijadikan sebuah lelucon bahwa dia itu seperti seseorang yang abadi karena dia telah melewati atau dia menjadi saksi dari berbagai peristiwa besar yang luar biasa di zaman kita ini, di zaman modern ini. Beliau menjadi saksi dari Perang Dunia Pertama. Dia menjadi saksi dan bahkan ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dan kemudian diikuti dengan Perang Dingin dan berbagai krisis-krisis global lainnya. Yang terakhir adalah dia juga menjadi saksi dari COVID-19 sebelum akhirnya beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia. Nah, saudara, Ratu Elizabeth II dianggap sebagai seorang pemimpin yang cukup berhasil karena terkenal orang yang rendah hati, tidak banyak kontroversi, meskipun anak-anaknya, menantunya itu sering menjadi sorotan publik karena ada kelakuan-kelakuan mereka yang tidak baik, ada skandal-skandal yang menimpa dari keluarga anak-anaknya, tetapi tidak dengan mendiang Ratu Elizabeth. Nah, saudara, mengapa saya membuka renungan ini dengan menyinggung soal seseorang yang melewati masa-masa yang paling sukar di dunia ini, dan dia bisa dikatakan diingat orang sebagai seseorang yang baik, yang melewati masa-masa krisis itu dengan baik. Nah, saudara, karena kita saat ini, negeri kita sedang mengalami episode yang tidak menyenangkan lagi setelah krisis sebelum-sebelumnya, ya. Nah, saudara, mungkin di antara kita yang mendengarkan renungan ini, Anda sendiri adalah saksi atau Anda telah melewati masa-masa yang paling sulit di negeri kita. Tetapi apakah peristiwa yang baru-baru ini terjadi di beberapa kota di negeri kita ini melunturkan iman saudara? Seharusnya tidak. Bagi kita yang masih muda, yang kurang pengalaman, kiranya kita belajar dari para pendahulu kita, senior kita. Tapi kali ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang nabi, yang semasa hidupnya melewati masa-masa yang paling sukar dalam sejarah bangsanya. Siapa dia? Yaitu Daniel. Saudara, Daniel adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara unik. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Guru Injo Mori beberapa tahun yang lalu di gereja kita, kalau saudara masih ingat, Daniel ini adalah hasil dari kebangunan rohani dari Raja Yehuda sebelumnya yang mengadakan reformasi di zamannya, sehingga di Yehuda itu ada generasi yang saleh, meskipun mayoritas masyarakat dan kemudian raja setelahnya, raja terakhir itu adalah raja yang jahat, dan pada akhirnya kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, raja Babilonia. Dan kita tahu disitulah dimulainya kisah Daniel, karena Daniel dan teman-temannya itu ditawan, dibawa ke Babel untuk dijadikan pegawai-pegawai di istana. Seharusnya sebagai pegawai rendahan, tetapi Daniel ini dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, mempertahankan hidup yang suci yang mereka dapatkan dari negeri asal mereka di Yehuda. Dan akhirnya mereka berkomitmen, karena mereka berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka menjadi lebih cerdas, lebih berhasil dari semua kolega mereka, dari semua pegawai istana. Sehingga Daniel khususnya, dia menjadi seseorang yang
bisa dikatakan tangan kanan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar sendiri adalah seorang raja yang perkasa dan sombong. Tetapi karena Tuhan bekerja, karena Daniel ini seorang yang begitu setia kepada Tuhan, meskipun dia menjadi pejabat tinggi di negeri yang kafir, Nebukadnezar menjadi sangat hormat kepada Daniel, dan Raja Nebukadnezar sangat hormat kepada Allah Israel. Saya kutip Daniel 2 ayat 48. Lalu Raja, yaitu Nebukadnezar, memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Saudara, negeri kita membutuhkan orang-orang yang punya integritas seperti Daniel, seorang yang mengerti, yang mendapatkan visi dari Tuhan dan hidup suci, sehingga orang bisa memberikan kepercayaan yang begitu besar, seperti Nebukadnezar ini. Nah, kemudian saudara, ketika Nebukadnezar mangkat atau wafat, digantikan anaknya Belsasar. Belsasar adalah seorang raja yang jahat, seorang raja yang tidak menghormati Daniel ataupun Allah Israel seperti ayahnya. Sehingga, saudara, Belsasar ini suatu hari mendapatkan peringatan dari Tuhan, dan dia begitu takut untuk memahami peringatan dari Tuhan itu, sehingga ketika dia meminta bantuan dari penasihat-penasihatnya merujuk kepada Daniel untuk supaya bagaimana Belsasar itu bisa memahami apa makna penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya. Demikian kutipan Daniel 5 ayat 11 hingga 12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seseorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastin, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan dia akan memberitahukan maknanya. Nah, saudara bisa melihat reputasi yang melekat kepada seorang Daniel, karena Babilonia ini penganut politeis, percaya kepada banyak dewa. Mereka percaya Daniel ini penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dikatakan juga dia punya roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal tersembunyi, menguraikan kekusutan. Artinya, saudara, bukan hanya pada momen-momen bagaimana Daniel misalnya menguraikan makna mimpi Raja Nebukadnezar, dan kemudian setelah bacaan tadi dia menguraikan makna penglihatan yang Tuhan berikan kepada Raja Belsasar. Tetapi dalam kesehariannya, Daniel adalah seorang yang penuh hikmat karena dia bergaul dengan Allah. Dia seorang yang penuh dengan roh Allah, seorang yang penuh dengan roh kudus. Sehingga saudara dia bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Meskipun rajanya, meskipun masyarakatnya, itu masyarakat yang jahat, yang korup. Kita tahu bahwa Daniel itu pernah mau dibunuh karena iri hati, karena dia lebih berhasil, dia difitnah, bahkan sebetulnya sudah mau dijatuhi hukuman mati tetapi tidak berhasil. Dan yang terakhir, saudara, setelah Belsasar mati, seorang raja yang bodoh, digantikan oleh Darius karena hari itu di mana Raja Belsasar itu menghina Tuhan, hari itu juga Tuhan menggerakkan orang Media Persia untuk mengalahkan Babilonia. Belsasar mati, digantikan oleh Raja Persia, yaitu Darius. Tetapi Darius ini menyadari bahwa
Tidak semua penduduk istana itu adalah orang asli Babel. Ada orang-orang yang sebetulnya bukan orang Babilonia, itu orang Israel. Maka ketika dia memutuskan untuk mengangkat 120 pejabat tinggi raja, maka Daniel kembali menonjol. Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi sama seperti ketika zaman Nebukadnezar. Nebukadnezar menyerahkan seluruh kerajaannya. Nah, saudara, ada hal yang menarik di sini. Karena Daniel bukan orang pertama yang beriman kepada Tuhan, di mana seorang raja asing menyerahkan seluruh kerajaannya untuk diatur oleh umat Tuhan ini. Orang pertama adalah Yusuf di dalam kitab Kejadian, di zaman Firaun ketika di Mesir. Nah, saudara, artinya apa yang perlu kita doakan sebagai umat Tuhan? Supaya Tuhan melahirkan generasi pemimpin negeri kita yang dekat dengan Tuhan kita. Seorang yang bijak, yang penuh dengan roh, yang hidup dengan berintegritas. Tetapi, saudara, orang seperti ini lahir dari komunitas gereja, lahir dari komunitas umat Allah. Seperti yang saya singgung tadi, Daniel itu adalah produk dari reformasi yang dilakukan oleh raja di Yehuda sebelumnya, ketika Daniel masih kecil. Oleh sebab itu, saudara, di tengah-tengah kondisi negeri kita yang carut-marut seperti sekarang, hadiah terbaik, pengabdian terbaik yang bisa kita berikan sebagai orang Kristen adalah kita melahirkan generasi penerus yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang berintegritas, yang penuh hikmat, sehingga merekalah yang akan nantinya mengubahkan, membawa perubahan yang positif, yang luar biasa di negeri kita, yang bahkan orang-orang yang bukan umat Tuhan pun sampai berani, sampai rela untuk mempercayakan tugas-tugas yang penting itu kepada orang-orang yang seperti demikian. Oleh sebab itu, saudara, berapapun usia saudara, saudara yang senior, mungkin saudara berpikir, ya biarinlah negeri ini, toh umur kami tidak panjang lagi. Saudara, wariskan iman yang terbaik. Sediakan waktu yang terbaik untuk menginvestasikan waktu saudara, mendidik generasi penerus, supaya mereka takut akan Tuhan, mereka mengenal akan Allah, mereka berani untuk hidup kudus. Itulah warisan terbaik yang sudah berikan. Jikalau saudara adalah seorang yang sudah senior, atau saudara yang adalah orang tua dari anak-anak yang masih muda, masih remaja, saudara investasikan waktu sungguh-sungguh supaya lahir generasi seperti Daniel ini. Meskipun terjadi pergolakan, terjadi kudeta politik, terjadi kelaparan, terjadi banyak masalah, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka lah yang akan mewarisi bumi. Oleh sebab itu, saudara, kita yang masih muda, mari kita juga mendidik diri kita, mendidik adik-adik kita. Mari kita doakan, kita bahu-membahu, supaya saudara, impian Indonesia emas itu bukan hanya menjadi lelucon, tetapi itu bisa menjadi visi kita, karena kita merindukan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di negeri ini. Mulai dari kita menyingkirkan dosa-dosa kecil kita. Saudara, koruptor besar mulai dari koruptor kecil. Orang yang tamak luar biasa dimulai dari toleransi, dari perilaku sehari-harinya. Jadi kalau kita sendiri sebagai umat Kristen, sebagai gereja, kita sendiri toleran kepada perilaku-perilaku yang Tuhan sebetulnya sudah jelas tidak suka, maka mustahil, percuma kita berdoa meminta kebangunan rohani, percuma kita berdoa meminta pemulihan negeri,
kalau umat Tuhan sendiri berlaku fasik. Ingat saudara, Daniel adalah orang yang melihat bagaimana negerinya dihancurkan, bait suci dihancurkan, bukan karena Tuhan tidak berdaya untuk melindungi, tapi karena Tuhanlah yang menghendaki negerinya, umat pilihannya dihancurkan dan dibuang karena dosa-dosa mereka. Sebab itu mari kita berintrospeksi diri dan mari kita berikan yang terbaik bagi negeri kita, bagi gereja kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di episode-episode lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.